Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan Batang Serangan di Kabupaten Langkat roboh, sebuah truk terperosok. Polisi gerebek pemukiman di kawasan bantaran rel Tembung Kabupaten Deli Serdang yang selama ini jadi sarang narkoba. Menikmati keindahan alam di sekitar Danau Toba dari Pulau Samosir bisa dengan naik jet ski. Kita ke informasi pertama. Jembatan Batang Serangan di Kabupaten Langkat roboh akibatnya sebuah truk yang bermuatan material galian cat terperosok dan memutus jalan yang menghubungkan 2 kecamatan. Jembatan Batang Serangan atau Jembatan C Air Tenang di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, roboh Selasa lalu. Akibat peristiwa ini, satu truk membawa material galian C terperosok. Jembatan roboh juga telah memutus jalan yang merubuhkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Padang Tualang, serta akses menuju objek wisata Tangkahan. Kejadian ini bermula ketika truk bermuatan pasir dan batu yang dikemudikan Sugianto melintas dari arah Batang Serangan menuju Padang Tualang. Setibanya di badan jembatan, truk langsung amblas dan hampir masuk ke dalam sungai. Robohnya jembatan diduga karena kondisi jembatan yang sudah rusak selama beberapa tahun. Ditambah lagi diduga karena banyaknya truk yang mengangkut material galian melebihi tonase. Jadi kan pas mau pulang belanja kemarin tuh kan udah terasa goyang. Cuman kan udah punya feeling juga. Jadi bakalan jatuh ini. Betul. Itu udah lama rusaknya nih Pak, jembatan ini Bang? Beberapa kali renovasi Bang. Meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, akibat robohnya jembatan tidak hanya memutus akses jalan menuju lokasi wisata Tangkahan saja, namun puluhan ribu jiwa dari 2 kecamatan tersebut berpotensi terisolasi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Pemukiman di kawasan bantaran rel Tembung Kabupaten Deli Serdang digerebek pihak kepolisian. Lokasi tersebut ternyata selama ini kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek kawasan pemukiman padat penduduk di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi tersebut selama ini dikenal sebagai tempat penggunaan dan peredaran gelap narkotika. Setibanya di lokasi, belasan warga yang diduga sebagai pengguna narkoba terlihat nekat melarikan diri di perlintasan rel kereta api. Petugas kepolisian yang sebelumnya telah menyamar sebagai pembeli narkoba pun akhirnya dengan mudah dapat meringkus pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dalam penggerebekan kali ini, petugas berhasil meringkus 4 orang yang diduga berperan sebagai pengguna dan pengedar narkoba. Sekarang nampak wajah Bang, enggak Bang? Yang kita amankan ada 4 orang, masing-masing ada bibit yang kita temukan, yaitu sabu-sabu, paket sabu-sabu, namun masih kami kembangkan untuk penyidikan jaringannya. Dalam penggerebekan ini, selain menangkap 4 pelaku, polisi juga menyita sejumlah paket sabu-sabu siap edar dan bong alat isap sabu-sabu. Keempat pelaku yang ditangkap kini telah diamankan ke Polrestabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut agar dapat meringkus pemasok narkoba di kawasan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Resah dan takut, itulah yang dirasakan sopir truk ketika melintas di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Pasalnya ulah remaja laki-laki mencuri besi safety truk trailer bisa membahayakan pengendara lain. Dua orang remaja laki-laki mencuri besi safety truck trailer di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Maraknya pencurian tersebut meresahkan para sopir truk trailer lantaran hilangnya besi safety. Besi tersebut berfungsi untuk menghindari pengendara lain masuk ke dalam kolong truk ketika melintas di jalan. Jupri, salah seorang sopir truk, menyebutkan pencurian besi safety truk sering kali terjadi di kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Para sopir truk mengaku resah, tapi takut jika menangkap pelaku karena para pelaku sering mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Yang sering terjadi ya kayak di Kampung Salam ya, di arah ke Gabion sana kan, ke Ujung Baru, yang sering terjadi saat ini. Jadi kalau harapan Abang sendiri Bang bagi aparat keamanan lah Bang untuk mereka lawan ini apa Bang? Ya mohon untuk ditindaklanjuti lah, diamankan biar supaya nggak meresahkan gitu kan. Itu sih harapan kami dari. Kalau yang kayak apa untuk apa Bang, pelang apa safety. Kalau untuk menghindari ada kecelakaan masuk kolong atau apa, itu sih tujuannya sebenarnya. Oke. Ditambah lagi untuk aksesoris. Para sopir truk berharap pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dapat menangkap para pelaku pencuri spesialis besi safety agar memberi rasa aman bagi para sopir ketika mengendarai truk. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polisi meringkus seorang pelaku pembobol rumah di kawasan Desa Pekan Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur barang milik korban berupa 1 unit televisi, 2 tabung gas LPG, dan 7 unit telepon genggam. Baris Nababan, satu dari 2 orang pelaku pencurian diringkus polisi. Dalam pengungkapannya, tersangka terbukti membongkar rumah dan mencuri berbagai peralatan milik korban di kawasan Kecamatan Teluk Mengkudu pada 18 Mei lalu. Karena tidak terima dengan aksi pencurian tersebut, korban yang telah mengetahui identitas tersangka kemudian melaporkan kejahatan tersebut ke Polsek Teluk Mengkudu pada Selasa 4 Juni lalu. Pelaku pun kemudian diringkus petugas kepolisian di kediamannya di Desa Pekan Sialang Buah, Kabupaten Serdang Bedagai tanpa perlawanan. Sementara untuk pelaku lainnya yang berinisial SN masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 1 unit televisi, 2 unit tabung gas LPG, dan 7 unit telepon genggam milik korban. Berhasil diamankan barang bukti hasil pencurian yang dilakukan berupa televisi, ada jam tangan, ada handphone, dan di rumah korban ini adalah sebagai digunakan juga untuk menjual-jual alat voucher dan handphone. Jadi ini yang dibongkar oleh si pelaku inisial BN. Karena perbuatannya, tersangka mendapat ancaman hukuman paling lama 7 tahun kurungan penjara. Sementara untuk 1 pelaku lainnya, petugas hingga kini masih memeriksa beberapa orang saksi untuk mengetahui keberadaannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.